Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال الله تعالى في سورة الأخرى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. Hadirin jamaah zuhur Masjid Raya Sumatera Barat rahimakumullah. Pembahasan kita pada zuhur ini tantangan sekaligus perhatian khusus terhadap hal-hal konten di dalam Islam. Yang pertama disebut di dalam ayat yang tadi yang sudah terrealisasi di tengah-tengah masyarakat, yakni berkaitan dengan investasi dan atau talangan dana haji. Kita tahu dalam keputusan Dewan Syariah Nasional 2004 fatwa nomor 1, syarat daripada talangan dana haji dibolehkan. 1, masa tenornya maksimal 1 tahun. Kedua, akadnya adalah ujrah, yang dasar pengambilan besarnya ujrah itu bukan dari nilai talangan tetapi dari akad biaya administrasi untuk pengurusan haji tersebut. Tetapi kita menyaksikan sodoran beberapa bank termasuk bank syariah menawarkan tenor sampai 5 tahun 60 bulan dan mengambil besarnya ujrah. Pengembalian tambahan itu bukan dari urusan administrasi haji tetapi berdasarkan kepada besarnya pinjaman atau dana talangan yang diberikan. Misalnya kalau 10 juta akan dicas 1.300.000, kalau 20 juta akan lebih, kalau 30 juta akan lebih. Padahal orang mendapat talangan 10 juta atau 20 juta, tentu urusan administrasinya adalah sama. Bila didasarkan kepada besarnya pinjaman, pemungutan administrasi atau ujrah tersebut, maka itu akan jatuh kepada pinjaman, dan pinjaman yang berlebih pengembaliannya adalah termasuk kepada riba. Yang kedua, pada konteks ini disebutkan sebenarnya biaya haji jamaah Indonesia satu orang 70 juta, tetapi 50% disubsidi oleh pemerintah. Ternyata ada bocoran, dana yang digunakan adalah dana haji
dari peserta yang masih menunggu masa tunggu yang belum dia berangkat digunakan untuk orang yang akan berangkat pada tahun ini. Akadnya apa? Apakah ada persetujuan dari orang yang menyimpankan dananya atau tidak? Bila tidak ada persetujuan dalam akad dia menabung tersebut, maka uang tersebut tidak boleh digunakan untuk orang berangkat pada haji tahun sekarang ini. Kaum muslimin jamaah zuhur rahimakumullah, hal ini banyak terjadi di tengah masyarakat, tapi sebenarnya berdalih dengan keputusan Dewan Syariah Nasional. Padahal Dewan Syariah Nasional sudah memutuskan tenor maksimal itu 1 tahun dan besarnya ujrah bukan dari pinjaman tapi sama antara satu pinjaman jumlah yang berbeda, ujrahnya tetapnya adalah sama. Yang kedua, wala talbisul haqqa bil batil. Hindarilah mempercampur adukan yang hak dengan yang batil. Mana di antara contohnya? Sekarang ini mungkin bapak-bapak, ibu-ibu ada mendapatkan konten video dari HP masing-masing, mungkin ada tentang syair konten agama lain yang membuat latar dari videonya itu jemaah haji, ada gambar masjid, ada gambar Ka'bah, tapi dia seperti mengumandangkan sesuatu untuk Tuhan yang mereka yakini, yakni bukan agama Islam. Yang diserukan Tuhan agama lain, tapi dibuat dalam videonya itu adalah berkonten terlihat ada gambar Ka'bah, gambar orang sedang berhaji dan lain-lain. Ini ke depan akan merupakan tantangan besar bagi kita umat Islam, bahwa kerusakan dari teknologi penggunaan media elektronik, media digital akan bisa merusak kepada konten Islam yang apabila orang tidak tahu dengan bahasa Arab dengan utuh, dia nyanyikan dengan bahasa Arab, dia lagukan dengan bahasa Arab seolah-olah seperti suara azan, karena ada kata hayya 'alas salah, hayya 'alal falah dan berikutnya, dan membuat dalam konten video itu adanya gambar masjid dan fitur-fitur Islam lainnya. Sementara isi dari video itu berkenaan dengan agama yang bukan agama Islam. Bercampur antara yang hak dengan yang batil. Yang ketiga, percampur antara yang batil itu bisa pada contoh. Salah satu produk Google yang disebut dengan Google AdSense. Google AdSense itu adalah yang kegiatan website atau orang sebuah blog yang berada pada Google menayangkan seperti rekaman ceramah ini, bacaan Al-Quran murattal, konten-konten Islam lainnya, tetapi itu digabung dengan iklan-iklan yang tidak syar'i. Apabila seorang penceramah atau pembaca Quran atau orang yang memiliki YouTuber itu, yang memiliki website YouTube itu, mendapat fee dari bayaran iklan yang diputar bersamaan dengan ceramahnya, dengan bacaan Qur'annya, dia dapat fee dari itu. Maka itu diputuskan oleh para ulama. Salah satunya adalah ulama Tarjih Muhammadiyah menjelaskan itu termasuk kepada hal yang bercampur antara yang hak dengan yang batil. Di mana penjelasannya? Pertama, bagi orang yang menonton tidak dapat kita pastikan apakah yang dia tunggu itu sambungan ceramah ataukah iklan TikTok yang akan muncul di antara ceramah-ceramah itu. Maka hasil yang didapatkan tidaklah jelas apakah itu dibayar dari biaya iklan ataukah dibayar oleh perusahaan Google, tapi rata-rata secara umum orang sudah tahu yang membayar itu adalah dari iklan yang diputarkan. Maka bila konten iklan itu bersifat porno, tidak sesuai dengan prinsip syariat agama Islam, lalu diambil manfaat dari situ oleh orang yang memutarkan ceramah itu atau bacaan Al-Quran, maka ini merupakan perbuatan yang termasuk kepada talbisul haqqa bil batil, mempercampurkan antara yang hak dengan yang batil. Dalam kaidah fikih
iza ijtamal halalu wal haram ghalabal haram. Apabila bercampur atau dikumpulkan antara yang halal dengan yang haram, maka hasilnya adalah haram. Ibarat segelas air putih yang bersih, yang suci, air minum, dicampurkan ke dalamnya sesendok kecil dari bir, maka air itu akan berubah menjadi bir, meskipun jumlah bir di dalamnya lebih sedikit dibandingkan dengan air. Luar biasa tantangan kita ke depan dalam dunia bisnis, dunia teknologi, bahkan dalam kita menyampaikan dakwah Islam di tengah-tengah kehidupan. Yang ketiga, kami melihat dalam aspek daring sekarang ini pembelajaran, kami sendiri menemukan kasus bahwa adanya semacam kebohongan ilmiah yang terjadi, pendidikan yang semakin tidak mencerdaskan para peserta didik, mahasiswa maupun pelajar. Apa itu? Seorang peserta didik karena keterpaksaan menyetorkan tugasnya kepada guru ataupun kepada dosennya. Ketika disuruh membaca Al-Quran satu ayat dalam bentuk fusnat, VN, dia kirimkan bacaan itu kepada gurunya atau kepada dosennya. Lalu suatu ketika tatap muka, sang guru bertanya kepadanya, "Nak, silahkan kamu baca ayat yang kamu kirim kembali kemarin." Dicarikanlah ayat itu, disuruh cari, tidak ketemu oleh dia. Karena yang bersangkutan tidak tahu tentang di mana ayat tersebut letaknya. Sang guru membantu mencarikan ayat tersebut, disuruh baca ayat itu. Ternyata yang bersangkutan tidak bisa baca Quran. Terbukalah rahasia. Apa yang terjadi? Yang dia baca ketika dia kirim footnote itu adalah bacaan tulisan Latin dari Al-Quran yang bukan tulisan Arab. Disuruh dia baca ayat, dia tidak bisa. Tapi karena memenuhi tugas kepada guru dan dosen, dia kirimlah bacaan ayat yang dari tulisan bahasa Indonesia. Maka akan ketemulah bacaan yang salah. Innalladzina akan dibaca innalladzina. Kaum muslimin jemaah zuhur rahimakumullah, maka saya tidak yakin semakin lama masa daring, masa pandemi ini, kecerdasan pembelajaran saya tidak yakin akan meningkat, tapi ada tanda-tanda menurun dan menyebabkan pembelajaran itu menyebabkan siswa ataupun peserta didik ataupun mahasiswa menjadi asal dapat dan asal sampai tugasnya, begitupun pihak pengajar dan lain-lain. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan masa pandemi ini akan cepat berlalu sehingga kegiatan belajar akan semakin bisa kita tingkatkan dalam dunia tatap muka ataupun offline. Yang terakhir, hal khusus perhatian kita ialah kalau kita perhatikan kondisi umat Islam hari ini ada 3 kategori. Yang pertama, zalimul li nafsih, orang yang menzalimi diri sendiri, orang yang pertengahan, muktasid, dan orang sebagai kelompok penyeru kebaikan, kelompok dai, pemegang kekuasaan, penegak hukum, para mubalik, para aparat, hakim, sipil dan sebagainya. Tapi jumlah yang paling besar adalah orang yang masih berada pada posisi zalimul li nafsih. Kita lihat lapas hari ini di berbagai kota di Indonesia ataupun Sumatera Barat penuh diisi rata-rata orang beragama Islam. Kesalahannya divonis oleh hakim adalah ada yang mencuri, ada yang narkoba, ada yang perjudian, ada yang begal dan lain-lain. Siapa mereka? Lihat kepada KTP-nya adalah beragama Islam. Apa artinya? Ketika kita tanya kepada mereka, tahukah mereka itu salah? Sebagian mereka mengatakan tidak tahu, sebagian mengatakan tahu, tapi karena terpaksa untuk kehidupan melakukan hal-hal demikian. Intinya apa? Kalau kita lihat kondisi umat Islam yang masih banyak jumlahnya bila dibanding 3 kategori itu, masih banyak orang yang kategori terlibat dengan pelanggaran kepada hukum-hukum Al-Quran, yakni zalim kepada diri sendiri. Kalaulah hari ini zuhur ini jamaah masjid raya inilah laki-laki dan perempuan, tapi jumlahnya jauh lebih sedikit kita lihat dibandingkan dengan hari Jumat. Padahal hari Jumat jemaahnya adalah laki-laki semua. Seharusnya secara logika jumlah zuhur ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan hari Jumat, karena hari ini ada laki-laki dan ada perempuan. Ini menandakan tidak semua orang beraktivitas sekitar kota ini
solat berjamaah di masjid. Sebagus ini masjid, tidaklah penuh sampai separuh. Padahal kita adalah Sumatera Barat, kota Islam, kota Serambi Mekah, kota yang menghidup kesuburkan adat pasari syarak pasari kitabullah. Mudah-mudahan hal-hal demikian di atas yang kita sampaikan ke depan dapat menjadi tantangan dan perhatian kita bersama dalam kerangka kita menegakkan dakwah Islam di tengah-tengah kehidupan. Karena berbagai sisi hari ini musuh-musuh Islam, Islam yang berada di tengah-tengah pandangan orang banyak, berbagai agama, berbagai aliran, berbagai faham, berbagai perkembangan akan menjadi sasaran utama sebagai objek untuk kegiatan orang dalam berdagang, dalam berinteraksi. Karena itu umat Islam masih meningkatkan kewaspadaan, naik kepada tingkat yang lebih tinggi, kalau perlu bisa menguasai teknologi, dan kemudian teknologi itu bisa kita kendalikan. Kalau hari ini kita lihat tayangan digital, tayangan elektronik itu betul-betul tidak terkendali menurut sistem dan sistem syariat agama Islam. Semoga bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La